kali Kakak Pina bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Kiranya adik-adik dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini dan juga sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, dari hari ke hari, waktu ke waktu, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa memuji Tuhan dan kita harus senantiasa bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah yang melindungi kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu pujian Bersuka di Dalam Tuhan. Adik-adik di rumah boleh nyanyi sama-sama dengan Kakak Pina ya. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, wow, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan satu kali lagi ya lagu ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, wow, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Anak-anak kami, anak sekolah minggu semua, anak-anak Tuhan, kalau Amang tanya, apa kabar? Jawaban kalian begini tangannya ya, luar biasa. Itu jawabannya ya. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke? Kalau Amang tanya,
Adakah sukacita bagimu? Jawabannya, tangannya begini. Yes, yes, boom. Oke, sekali lagi. Adakah sukacita bagimu? Yes, yes, boom. Sudah? Ya, Amang tanya. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Adakah sukacita bagimu? Yes, yes, boom. Oke, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua, duduk manis. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mari ikuti Amang baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan untuk khotbah kita pada hari Minggu ini. Anak-anak kami sekalian, khotbah kita tentang ibadah. Hidup orang Kristen, mulai anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung, adalah hidup beribadah. Beribadah, berkebaktian. Amang bilang tadi, hidup kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, haruslah hidup beribadah. Berarti bukan hanya di gereja saja kita beribadah, bukan hanya hari Minggu. Karena apa? Kalau kita beribadah, ada dua peristiwa yang besar yang terjadi. Pertama, karena Tuhan mau datang bersekutu dengan kita.
Karena Tuhan yang kita imani itu mau datang bersekutu, berteman dengan kita. Tuhan itu mau memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan mau memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan mau bersekutu dengan kita, memberikan kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya, apakah jawaban kita, respon kita kepada Tuhan yang mau datang itu? Respon kita, jawaban kita ada 3 hal. Yang pertama, hati kita harus kita buka untuk mengimani, mempercayai Tuhan dan bersyukur, memuliakan namanya. Harus hati kita yang pertama kita buka, kita berikan kepadanya. Yang kedua, jawaban kita bukan hanya hati kita, tetapi juga ikut mulut kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita beribadah, maka mulut kita menunjukkan puji-pujian, syukur kepada Tuhan. Jangan kita pakai mulut kita untuk ke yang lain-lain sana. Jangan ngomong-ngomong sama teman, tapi pakailah mulut untuk Tuhan saat kita beribadah. Ketiga, jawaban kita harus nampak dalam perbuatan, aksi kita. Jangan hanya hati, jangan hanya mulut, tetapi juga perbuatan kita menjawab kesediaan Tuhan mau datang bersekutu dengan kita. Oleh karena itu, anak-anak kami, mulai hari Minggu sampai hari Sabtu, hidup kita ini harus hidup beribadah. Jangan hanya hari Minggu, jangan hanya di gereja. Karena hari Senin sampai Sabtu kita butuh, kita minta kesediaan Tuhan untuk datang menyertai kita, untuk datang memberkati aktivitas-aktivitas kita di rumah, di perjalanan, atau di sekolah, agar Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sempurna. Untuk merealisasikan itu ada 2 hal. Pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan harum kepada Tuhan.
persembahkan tubuhmu ini, tanganmu, kakimu, untuk persembahan yang dikehendaki Tuhan. Jangan pakai sembarangan, tetapi pakai menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, berubahlah perilakumu. Berubah akal budimu. Jadi coba pikirkan, coba renungkan, mana perilakumu, mana akal budimu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berubahlah agar hidupmu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, anak-anak kami sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang sorgawi, yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Tolong Tuhan, anak-anakmu, kami anak sekolah minggu, agar hidup kami hidup beribadah kepada Tuhan, bukan hanya hari Minggu atau di gereja saja, tetapi hari-hari biasa dimanapun kami berada. Tuhan layakkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan tetap mendampingi perjalanan hidup kami, juga aktivitas di sekolah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kakak Marisa yang akan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Hebat. Kalau gitu adik-adik semua duduk yang rapi ya. Sip. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tadi terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tadi Amang Pendeta sudah sampaikan tentang ibadah yang sejati. Artinya, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, apa ya artinya? Ada 3 ya adik-adik, berarti tubuh kita yang hidup itu adalah jiwa kita, raga kita. Nah, kalau yang kudus itu berarti bersih, tidak bercela, tidak bernoda. Lalu yang ketiga adalah berkenan, berarti dapat diterima oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, ibadah yang sejati itu bukan hanya tentang memberikan persembahan atau adik-adik hanya beribadah di hari Minggu saja, tapi setiap hari adik-adik mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu tidak hanya di gereja saja, tapi bisa di rumah, di sekolah, bahkan di mana saja. Kenapa harus tubuh kita yang kita berikan?
Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, dan bait Allah itu adalah kudus. Nah, adik-adik, jadi kita harus mempergunakan tubuh kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan malas-malasan, jangan kerjaannya setiap hari main gadget aja, main game aja. Tapi kita lakukan tubuh kita dengan hal yang baik. Misalnya mata kita fungsinya untuk apa ya adik-adik? Ya, untuk melihat. Jadi adik-adik, kita gunakan mata kita untuk melihat hal yang baik. Adik-adik jangan lakukan untuk menyontek ya, untuk melihat jawaban teman. No, itu tidak boleh. Lalu telinga kita gunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang baik, mendengarkan nasihat mama, papa, kakak, abang, teman kita, opung kita, adik kita, lalu juga mendengarkan ajaran dari guru. Lalu mulut kita gunakan untuk memperkatakan hal yang manis, hal yang baik, yang sopan. Bahkan mulut kita juga bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu kaki kita bisa kita gunakan untuk berjalan, bisa untuk berolahraga supaya tubuh kita sehat. Lalu ada tangan kita bisa digunakan untuk bekerja, bisa untuk membantu mama papa, membantu teman, atau membantu kakak dan abang yang ada di rumah. Wah, ternyata tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan kebaikan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita di ayatnya yang kedua, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi adik-adik bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Kita harus bisa tampil beda dengan dunia ini. Jadi adik-adik, misalnya kalau ada teman kita yang mengajak kita untuk menyontek, nah adik-adik jangan mau ikut-ikutan ya. Atau misalnya ada teman kita yang mengajak kita untuk mencuri, nah adik-adik juga jangan mau melakukannya. Jadi kita harus menaati firman Tuhan, menaati perintahnya, tapi menjauhi larangannya. Kita juga harus belajar mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi pakailah tubuh kita untuk melakukan hal yang baik, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Kakak Ani akan membacakan warta sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Jadi warta yang pertama, Natal Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2021 jam setengah 2 siang sampai jam 4 sore. Untuk adik-adik kelas kecil sampai kelas 2 SD merayakan Natal melalui YouTube Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 akan merayakan Natal di Gereja HKBP Pasar Rebo. Warta kedua, mulai minggu ini adik-adik tidak ada lagi kegiatan kelas. Kegiatan kelas akan diganti menjadi latihan Natal baik offline maupun online yang akan diberitahukan di grup kelas Natalnya masing-masing. Dan yang ketiga, bagi adik-adik dan Amang Inang yang belum bergabung di grup kelas Natalnya bisa menghubungi kakak guru sekolah minggu supaya diikut sertakan, supaya informasinya tidak ketinggalan. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu pada minggu hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan panjang umur. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kiranya juga Engkau memberkati aktivitas kami Tuhan. Kau yang campur tangan dalam setiap aktivitas kami. Ya Bapa, Anina ingin berdoa Tuhan untuk acara Natal kami yang akan diadakan pada 12 Desember ke depan. Ya Bapa, kiranya Engkau lah yang membantu kakak dan abang di sekolah minggu Tuhan dalam mendekor, dalam menyusun acara Natal sekolah minggu kami Tuhan di tanggal 12 Desember. Ya Bapa, Anina juga ingin berdoa Tuhan untuk kakak dan abang guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan.
Lindungilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, panjang umur Tuhan, kesabaran, kekuatan, dan juga rezeki. Ya Bapak, Andina juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja beserta jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat HKBP Pasar Rebo. Ya Bapak, berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa lebih rajin lagi Tuhan, supaya kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu saja, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Bapak, Andina ingin juga berdoa untuk teman-teman Andina yang berulang tahun mungkin di minggu ini Tuhan. Ya Bapak, berikanlah mereka kesehatan selalu Tuhan, kerajinan dalam mengikuti kegiatan maupun ibadah dari sekolah minggu. Ya Bapak, Andina juga ingin berdoa untuk teman-teman Andina yang dalam keadaan sakit Tuhan. Angkatlah sakit, penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan, supaya mereka bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Ya Bapak, Andina juga ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, panjang umur, kekuatan, kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya, juga rezeki Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Ya Bapak, Andina ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan. Musnahkanlah COVID-19 ini Tuhan. Hilangkanlah COVID ini Tuhan dari bumi ini, agar seluruh negara yang ada di bumi ini Tuhan dapat beraktivitas Tuhan, dapat berkegiatan seperti semula. Ya Bapak, Andina juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Buatlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang berjaya. Berkatilah Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Berikanlah beliau kesehatan, panjang umur Tuhan, kesabaran, juga kekuatan dan rezeki. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami berbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Inilah doa yang jauh dari sempurna Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, Kakak Ani mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Adik-adik pakai gaya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama berdiri. Ayo berdiri semua. Marilah kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan persembahan kita saat ini. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan berkenan menerima anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya
untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, anak-anak kami. Titip salam buat orang tua ya, bapak, mama, kakak, abang, atau adik-adik semuanya ya. Shalom, Tuhan memberkati.